Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Muhtaram Habib. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. البرنامج الثالث موعظة الحسنة مع الدعاء من المكرم Cek. أخاص الشيخ Kiai Haji Muhammad Najmuddin Jamha Khadimul Ma'had Baitul Abidin Bolong Rejo Badas Kediri. Memasuki acara inti hafla akhir sana Mau'idotul Hasanah beserta doa oleh Kiai Haji Muhammad Najmuddin Jamha Khadimul Ma'had Baitul Abidin Bolong Rejo Badas Kediri. Falyatafaddal mashkura. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdas syakirin alladzi ja'alana minal mu'mininal muwahhidin walladzi qad ikhtara min ibadihil mu'mininal muttaqin wa adkhalahum fi jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin syahadatan tunji qailaha min harril jahim. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh An-Nabiyyur Raufur Rahim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad alladzi arsalahu hudan wa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma rzuqnal ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal warzuqnal istiqamah wa husnal khatimah amin ya rabbal alamin. Janabal fudala wal kurama, para alim ulama, khassatan bidzikri al mukarram Aba Kiai Haji Syamsul Ma'arif khadimu hadzal ma'had ingkang tansah kawula mulyakaken, segenap pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri yang hadir di majelis ini, utamanya beliau Bapak Haji Muktamar Habi yang mewakili gubernur yang telah memberikan sambutan yang sangat saya muliakan. Para bapak ibu hadirin wal hadirat, tak lupa adik-adik santri putra putri yang saya banggakan. Setelah saya ucapkan hamdalah, sholawat salam ala rasulillah, saya sampaikan syukran jazilan ala ra'isatil barnamij, pembagi acara, allati qad sanakat li fursatan li an ulqiyal muhadarah fi hadhil haflah al mubarakah insyaallah. Semoga waktu yang diberikan benar-benar bersamaan ridho dan hidayah dari Allah, membawa manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini acara haflah di pondok pesantren. Maaf, saya ingin berbicara tentang pesantren. Lembaga pendidikan pondok pesantren adalah satu-satunya lembaga
yang telah diisyarahkan dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan sudah diisyarahkan dalam kitab-kitab samawi yang terdahulu, termasuk kitab Taurat dan Injil. Maaf Bapak Ibu, ini pesantren jadi kula mboten patek wani guyon nemen-nemen ya. Sungkan kiai sak monten kathah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shad'ah fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ayat ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ini adalah gambaran Rasulullah bersama para pengikut setianya. Ketika Rasulullah sudah wafat, otomatis ini adalah gambaran generasi estafet yang meneruskan perjuangan Rasulullah, yaitu al-ulama sebagai warathatul anbiya dan para santrinya. Apa ciri ulama dan para santrinya? Pertama, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Sampai lihat dimanapun pesantren berada, pasti budaya-budaya kafir tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Mereka ketat. Ini asyidda'u 'alal kuffar. Maka semua aktivitas pesantren, budaya pesantren pasti budaya Islami. Tapi kalau di luar pesantren, saya yakin berbeda. Walaupun lembaga pendidikan Islam, kalau sudah di luar pesantren, coraknya sudah berbeda. Asyidda'u 'alal kuffar yang ada adalah di pesantren. Yang kedua, ruhama'u bainahum, saling cinta kasih terhadap sesama. Cari lembaga yang dimana anak didiknya, murid-muridnya saling bercinta kasih, saling menyayangi, sangat akrab, penuh kekeluargaan. Di selain pesantren ada? Enggak ada. Yang namanya santri pesantren, kalau sudah teman, sudah bestie, sampai berkeluarga, sudah rumahnya sudah jauh, mereka masih tetap sambung dan tetap teman, tetap bersahabat, saling cinta kasih, saling menyayangi. Ini namanya ruhama'u bainahum. Lihat tuh mbak-mbak santri sing wis kadung konco plek wis besti, besok sampai sudah punya cucu cicit itu sudah masih sambung terus ruhama'u bainahum. Tapi kalau lembaga di luar pesantren, setelah tamat sekolah ya sudah gak nyambung lagi. Pesantren sangat berbeda, apalagi dengan guru dan ustadznya sampai di surga sambung. Ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada. Kau lihat mereka, anak-anak pondok pasti ruk'an sujada, ahli sholat,
bukan hanya sholat 5 waktu, tapi di malam hari mereka qiyamul lail. Bukan hanya sholat subuh, tapi ketika matahari sudah tercincin ke atas mereka melaksanakan sholat duha. Sebelum sholat fardu maktubah mereka melaksanakan qabliyah dan ba'diyah. Tarahum ruka'an sujada. Yang ketiga. Keempat, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka selalu mencari dan mengharap anugerah dari Allah dan keridhaan Allah. Maka santri itu pola pikirnya titik-titik ridhane Gusti Allah. Bolak-balik ngomong nih swarga neraka. Bolak-balik ngomong nih dosa karo ganjaran. Lembaga liyane pesantren enek titik-titik ganjaran, titik-titik dosa ngono enek. Enggak ada. Hanya di pesantren. Karena yang dicari hanya fadl Allah dan ridha Allah. Maka tidak ada wali murid yang mengirimkan pesan ke anaknya ke pesantren Al-Ma'arif misalnya dengan tujuan besok biar jadi bupati, biar jadi gubernur, biar jadi pegawai negeri. Tidak ada. Pasti semata-mata mencari ridho Allah. Karena kalau ridho Allah sudah kena, segalanya akan kena. Maaf Bapak Ibu, kalau mondokkan anaknya di pesantren jangan khawatir besok anaknya nggak bisa makan. Kadang-kadang masih ada anakku tak pondok nih sok mangan opo, mangan sego. Sok dadi opo, dadi wong. Iya toh? Anake wong ya dadi wong. Bapak ibu mangan sego, anake ya mangan sego. Di pesantren nggak ada tujuan biar pinter nyambut gaya dan sebagainya. Tapi karena anugerah Allah tidak ada anak alumni pesantren yang hidupnya sengsara. Yang penting dia mengamalkan ilmunya. Apalagi pesantren sekarang sudah dilengkapi dengan lembaga pendidikan formal. Di sini sudah ada aliyah formal. Walaupun izinnya belum turun. Tidak masalah. Bentar lagi insya Allah. Jangan khawatir. Sekarang pesantren-pesantren sudah membuka lembaga pendidikan formal sampai perguruan tinggi. Sampai kalau ke Jawa Timur, ke Kediri, lengkap sana. Mau bahasa Inggris 6 kilo dari rumah saya, kampung Inggris. Pengelolanya sebagian juga para kiai juga punya pesantren, tinggal pilih. Saya punya teman Ustadz Thoyib, murid Habib Taufik. Buka di kampung Inggris, khusus bahasa Inggris, khusus bahasa Arab. Dan kampung Inggris di Pare di tempat saya itu sudah sangat dikenal bukan hanya nasional tapi internasional. Banyak dari Yaman belajar bahasa Inggris di Pare di kampung Inggris karena mencari belajar bahasa Inggris yang pengantarnya bahasa Arab yang ada di Pare. 6 kilo dari rumah saya. Habaib dari Yaman banyak di sana. Jadi sudah bukan lagi nasional. Dari Malaysia banyak di Pare. Kampung Inggris itu luar biasa. Lembaga pendidikan pesantren kita sudah lengkap. Zaman kalau ke Kediri mau ke Salafiyah ada. Yang formal ada. Cari pesantren yang 1 bulan bayarnya 5 juta ada. Saya baru kenalan sama kiai di Pare. Dekat dengan saya 7 kilo. Dia punya pesantren tahfidz dengan bahasa Inggris. Saya tanya, Yai, 1 bulan berapa anak-anak ini? 4,5 juta. Satu kamar, 4 tempat tidur, 2 kamar mandi. 1 kamar, 4 tempat tidur, 2 kamar mandi.
Lah kalau sama tahfidz berapa? Kalau sama tahfidz di sini justru saya subsidi. Kalau tidak tahfidz hanya bahasa Inggris 4,5 juta. Kalau tahfidz hanya saya kasih harga 2 juta. Dan ini orang NU, orang Ahlussunnah wal Jamaah. Maka pondoknya namanya bukan rumah tahfidz. Kalau rumah tahfidz mayoritas Wahabi, radikal, dan banyak yang fiktif, nggak ada santrinya. Nasional rumah tahfidz. Kalau kita orang NU jangan sampai mengirimkan anaknya di rumah tahfidz. Itu Wahabi. Nanti anak-anak sampean dididik radikal, nanti anti negara, anti Pancasila. NKRI Tohut. Pejabat-pejabat kita kafir semua termasuk gubernur. Bahaya enggak? Pilih pesantren yang Ahlussunnah wal Jamaah. Di Kediri pesantren-pesantren besar sudah punya lembaga perguruan tinggi. Di Lirboyo sudah ada program pasca sarjana. Di pesantren saya Darussalam, tempat saya mondok, sudah ada institutnya. Sudah ada 5 prodi di sana, 3 fakultas. Maka anak saya mulai yang pertama sampai terakhir semua di pondok pesantren salaf, dan setelah itu semuanya kuliah. Kuliahnya juga di pondok, insya Allah aman. Jadi tujuannya apa? Hanya ya betaguna fadlan minallahi waridwana. Tapi lihat alumni pesantren dimanapun mereka berada, hidupnya urusan dunia. Karena fadl dari Allah, mereka juga sejahtera, mereka tidak kalah. Teman-teman saya satu alma mater banyak yang jadi pejabat, banyak yang jadi DPR. Ada DPR RI, ada DPR wilayah, ada DPR kabupaten, tingkat 2, tingkat 1, dan pusat ada. Lihat itu alumni pondok pesantren Lirboyo di Jakarta menjadi orang-orang besar. Jangan khawatir, memang tujuannya ngaji, tujuannya mondok, mencari fadl Allah, mencari ridho Allah. Tapi keberhasilan mereka karena fadl Allah, urusan dunia ngikut. Yakinlah itu. Kalau tidak yakin tidak akan dapat manfaat. Idzil fata hasba tiqatihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Kiai pesantren dan para santri itu di wajahnya nampak tanda-tanda bekas sujud. Maaf, ini jangan salah paham. Karena kelompok sebelah mengartikan bekas sujud itu jidatnya ini gosong, ngapal. Maaf, koyok dengkule onto. Padahal dalam tafsir Mu'tabaroh, simahum fi wujuhi min athari sujud, itu disebutkan dalam Al-Quran bukan fi jibahihim, bukan di jidat, tapi fi wujuhihim. Kalau bekas sujud itu diartikan gosong, padahal Al-Quran mengatakan fi wujuhim, ya wajahmu gosong nyong kabeh, aja batu itu. Orang-orang yang ahli sujud, ahli sholat, itu wajahnya bercahaya. Saman pernah melihat fotonya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bukan? Pendiri NU, Raisul Akbar. Mungkinkah sekelas Mbah Hasyim tidak pernah sholat malam? Tidak mungkin. Pernah melihat fotonya Mbah Yai Manap Abdul Karim, pendiri Pondok Lirboyo, yang sekarang santrinya sudah tembus 40.000. Itu di Indo, di Lirboyo 40.000. Belum di zona-zona masing daerah. Makanya Pondok Lirboyo sekarang tidak mau menerima wakaf di bawah 1 hektar. Kalau ada orang wakaf tanah di bawah 1 hektar tidak diterima. Tapi kalau 1 hektar ke atas baru diterima untuk mendirikan cabang. Bayi Manap Abdul Karim Waliullah, pendiri Pondok Lirboyo, itu kalau sampean pernah melihat fotonya, jidatnya biasa, enggak gosong, enggak.
Enggak ngapal, enggak. Mungkinkah sekelas Mbah Manap yang sekarang santrinya 40.000 enggak pernah tahajud? Demikian pula ulama-ulama Nusantara yang lain. Bahkan kiai-kiai di sini jidatnya jangankan gosong, ya hari ini jidatnya gilap kayak spion mobil. Tidak mungkin kalau malam tidak sholat. Tidak mungkin. Makanya di zaman sahabat Nabi yang jidatnya gosong-gosong itu justru kaum Khawarij. Biasa-biasa. Karena asar itu bukan gosongnya, karena di situ bukan jibah, bukan jidat, tapi apa? Wajah, yakni wajahnya mereka bercahaya. Lihat wajah santri kan semua berseri-seri. Yang cewek cantik-cantik, ya. Yang laki ganteng-ganteng. Semoga cewek-cewek ini besok dapat suami yang ganteng, soleh. Yang lelaki dapat istri yang cantik, yang solihah. Tapi jiri wong Jawa rego nggawa rupa. Lek rupamu elek sapa gelem wong wedok ayu mbok rabi. Ganteng-ganteng nggih. Kalau yang wajahnya pas-pasan, jangan kecil hati, jangan pesimis. Walaupun wajahmu pas-pasan, kamu bisa punya istri cantik. Gimana caranya? Kata anak saya, jika wajahmu pas-pasan, setidaknya kamu menjadi lelaki yang mapan, maka wajahmu akan termaafkan. Cocok enggak Mbak? Saman duwe bojo nggo wanteng tapi melawarat. Karo gak patek ganteng tapi sugih, pilih ndi? Sugih, yakin aku pancen santri ma'arif iki matre kok. Ini wajah santri simahum fi wujuh min athari sujud. Bukan kok jidatnya gosong. Jidat gosong itu gampang, proses 3 hari selesai kok. Saya dulu janggal, kok ada orang ya dulunya nggak nyantri, nggak sholat, baru nyantri 1 bulan, jidatnya itu sudah seperti dengkul unta itu, kosong ngapal. Apa rahasianya? Saya pernah melihat langsung di depan Ka'bah, ada orang sujud. Ketika sujud itu begini, wosok nih. Bangun dari sujud langsung merah. Setelah itu sujud lagi, digosok lagi di marmer ini. Oh, ini rahasianya jidat gosong itu seperti itu. Kalau kita hanya sekedar bertahajud qiyamul lail, walaupun tiap malam sampai 20 rakaat lebih atau 11 rakaat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, tiap malam kita pakai sajadah, saya yakin ini tidak sampai ngapal. Sampai gua ngapal, modus. Jibahu simahum fi wujuhi min atharis sujud. Dzalika matsalum fit Taurah. Ini adalah perumpamaan Muhammad dan pengikut setianya dalam konteks saat sekarang adalah kiai bersama santrinya. Perumpamaan dalam kitab Taurat. Jadi kita ini kelompok pesantren dalam kitab Taurat sudah dipuji-puji kita. Wa mathaluhum fil injil kazar'in. Perumpamaan umat Muhammad sekarang ulama dan para santrinya dalam kitab Injil itu kazar'in, seperti pohon padi. Maaf Bapak Ibu, Al-Quran itu diturunkan hanya di Makkah dan Madinah. Maka setiap ayat Al-Quran kalau tidak Makkiyah ya Madaniyah. Pasti tidak ada Al-Quran diturunkan di Jambi sehingga ada ayat Jambiniyah, itu tidak ada. Ayat Amerikiyah tidak ada, Australia tidak ada, Malaysia tidak ada, Filistiniyah tidak ada.
Yang ada hanya Makkiyah dan Madaniyah, diturunkan di Makkah dan Madinah. Tapi Al-Qur'an untuk umat manusia di seluruh dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan contoh-contoh itu tidak selalu contoh yang ada di Makkah dan Madinah. Bahkan Allah memberikan contoh-contoh yang baik itu adanya di Indonesia. Kata Mbah Yai Maimun Zubair ketika saya sowan, Al-Quran itu banyak ayat-ayat Indonesia. Ini tafsir cukup menarik bagi saya. Kok ayat-ayat Indonesia maksudnya gimana? Turunnya di Makkah dan Madinah tapi menggambarkan Indonesia. Dan itu mesti untuk contoh yang baik. Maka jangan heran kalau umat Islam terbaik adalah muslimin Indonesia. Jangan heran kalau umat Islam terbesar ada di Indonesia. Jangan heran kalau Islam terkuat ada di Indonesia. Itu isyarah dalam Al-Quran banyak. Satu contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang yang menginfakkan hartanya semata-mata mencari ridho Allah, dan dengan penuh keyakinan hati barang siapa yang berbuat baik pasti akan dibalas kebaikan. Oleh Allah digambarkan seperti pegunungan, kebun di pegunungan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'afain fa illam yusibha wabilun fatal. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya semata-mata untuk mencari ridho Allah, untuk membangun masjid, untuk membangun musola, untuk membangun pondok pesantren, untuk membangun madrasah, untuk perjuangan agama Allah, semata-mata mencari ridho Allah. Dan dengan penuh keyakinan barang siapa yang berbuat baik pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah. Mereka itu seperti kama tadi jannah, seperti kebun birabwatin yang ada di dataran tinggi. Di mana? Di pegunungan. Asabaha wabil, yang terkena hujan lebat. Gunung itu kalau kena hujan lebat subur apa gersang? Subur apa gersang? Subur. Jenengan ingin subur? Ingin subur apa ingin gersang? Ingin seperti perkebunan di pegunungan atau di dataran rendah? Pegunungan. Infakkan hartamu untuk mencari ridho Allah. Asabaha wabil, terkena hujan lebat. Fa'atat ukulaha di'afain, maka akan mengeluarkan hasil lipat 2 kali dibanding di dataran rendah. Maaf, saya ambil contoh karena saya nggak hafal di daerah sini. Saya masuk Jambi baru kali ini, Bapak. Kalau ke Palembang sering, Lampung setiap tahun, setiap datang ke Lampung 7 titik, 5 titik. Palembang sudah, Riau sudah, Jambi baru kali ini, perdana. Maaf. Di daerah saya, Jawa Timur, itu orang menanam jagung, kalau di sini kan sawitnya. Menanam jagung di pegunungan itu lahan 1 hektar itu bisa menghasilkan 10 ton jagung kering. 1 hektar bisa 10 ton 1 hektar. Tapi kalau di dataran rendah 1 hektar paling 5 ton sudah bagus, karena lebih subur pegunungan. Pohon alpukat itu kalau di dataran tinggi 1 pohon bisa 5 kintal, 6 kintal. Tapi kalau di daerah saya dataran rendah 1 pohon cuma 50 kilo paling. Durian itu ya, kalau di pegunungan di Malang
Wah, itu satu pohon itu ratusan dan durennya super. Saya mau berangkat ke Jambi itu mendem duren saya. Loro kabeh awak. Karena ngaji ke Malang diberkati duren ada 6 super semua. Padahal datang dari Malang itu jam setengah 2 malam. Pagi setelah subuh harus berangkat ke Juanda langsung ke sini. Ya iman-iman mau saya tinggal ke Jambi durennya enak-enak bagus-bagus, kalau saya nggak makan saya pulang sudah habis. Akhirnya malam itu juga saya makan. Mendem saya di perjalanan bis ini kelempek gak kuat melek. Bagus-bagus, tapi kalau di dataran rendah duren nggak mau berbuah. Kadang mau berbuah tapi nggak manis rasanya. Demikian pula tanaman-tanaman yang lain. Kalau toh pegunungan, dataran tinggi itu tidak ada hujan lebat, maka tanaman-tanaman itu masih tercukupi dengan air embun. Fa illam yusibha wabilun fatal, maka masih tercukupi dengan air embun. Maka di gunung-gunung di Jawa itu tanah-tanah pegunungan, walaupun musim kemarau, musim panas, tanaman-tanaman masih hijau. Tapi kalau dataran rendah, jangankan tanaman, rumput pun mati, kering semua. Pertanyaannya, Mekah tempat turunnya Al-Quran, Medina tempat turunnya Al-Quran. Pegunungan sana tanamannya apa? Yang pernah Bapak Haji, niki Bapak Haji ini sudah pernah ke sana? Gunung-gunung Mekah dan Madinah ada tanamannya enggak? Enggak ada. Subur enggak? Ya enggak. Uang pegunung sana itu semuanya batu, enggak ada tanaman sama sekali. Pegunungan yang subur di mana? Indonesia. Maka ayat itu ayat Indonesia. Demikian pula dengan padi. Orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dalam ayat lain digambarkan seperti tanaman padi. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti biji yang jika ditanam nukulne pitung ulen-ulen, dan setiap sak ulen-ulen ini ada 100 biji. Itu selain padi tidak ada. Kalau kita pernah ke Makkah dan Madinah, pernahkah kita melihat di sana tanaman padi? Enggak ada. Makkah Madinah enggak ada padi, apalagi zaman Rasulullah. Tanaman padi yang ada di Indonesia. Maka saya Mbah Yai membentuk kendel. Ini ayat-ayat mengisyarakan Indonesia ini. Dan semuanya untuk contoh kebaikan. Ulama dan santrinya pesantren pun seperti itu, kazar'in, seperti padi. Kiai dan santrinya pondok pesantren itu seperti padi. Padi punya 2 watak. Pertama, maaf, dia doyan air. Padi harus selalu digenangi dengan air. Kalau di Kediri tempat saya itu mayoritas petani padi, jagung dan sayur. Kalau kita tanam padi 15 hari tidak kita airi, maka pasti mati. Kalau kita airi hanya 5 hari sekali, ya hidup tapi nggak subur, yang subur rumputnya. Tapi kalau setiap hari kita genangi dengan air, maka padi ini akan subur. Dalam konteksnya di pesantren, air adalah ilmu. Makanya jadi santri setiap hari menyerap ilmu, setiap hari minum ilmu. Maka di pesantren itu ngaji terus. Bayangkan, saya nggak bisa bayangkan 1 tahun bisa menghatamkan kitab 21. Itu yang khatam, belum yang belum khatam. Di selain pesantren ada? Enggak ada. Saya apresiasi ini anak-anak santri yang sudah alfiyah. Pagi sekolah formal di aliyah, sore diniyah, masih ada yang bisa menghafalkan alfiyah 1000 bait. Luar biasa. Muga-muga bojomu ayu, Kang. Itu langka itu. Hanya di pesantren itu ilmu, setiap hari ilmu.
Maka pesantren banyak disebut sebagai lautan ilmu, siang malam yang dimakan ilmu. Kalau nasi hanya berapa itu? 5.000 njaluk enak. Memang zamannya sekarang begitu Pak Arif. Santri di pondok saya itu tempe sekarang ndak doyan, kurang ajar arek-arek ini. Kalau di sini 5.000 nggon aku sekali makan 4.000 ambil sendiri loh. Untung saya sayur tanam sendiri, lombok tanam sendiri, saya nggak pernah beli lombok. Orang Kediri itu suka pedes. 4.000 imbuh dewe, tempe goreng gak doyan, mbok kemenye arek-arek iki. Kenapa gak doyan? Karena setiap hari ada tempe goreng. Loh, kok setiap hari? Gak doyan kok tetap ada setiap hari? Karena saya punya donatur tempe Istiqomah. Ada penjual tempe lewat depan rumah itu tiap pagi pasti mampir ngasih tempe. Pasti setiap hari. Kalau hari ini nggak bisa kasih, dikodok besok. Karena dia punya keyakinan, kalau saya nggak kasih tempe Pak Kiai, jualan saya nggak laku. Sampai nggak doyan. Jadi kalau pagi itu anak-anak itu mbok irunge urung kucing mbok mambu. Kalau ibunya itu goreng tempe, pamit ke dalam itu pamit sekolah ndak sarapan. Wis mambu iki sing digoreng tempe. Tapi kalau telur, dadal telur, itu langsung yang pawon jiko piring mangan. Kok mambu irunge? Santri sekarang itu begitu. Sayur itu kalau sudah yesterday, sudah ndak doyan. Kok blendrang? Gak kalong. Bayem kok yesterday ndak doyan. Bayem walaupun nyar gak patek doyan. Anak sekarang itu sayur-sayur itu Masya Allah angel. Senengane mie sedap. Ya, ndak sehat. Jangan terlalu banyak makan mie instan. Awas kalau cuci darah. Banyak orang gagal ginjal gara-gara mie instan. Kalau terus-terusan itu sangat berbahaya. Apalagi dimakan mentah. Santri jaga kesehatan. Mbak-mbak iki gak gelem jaga kesehatan, ngesakne bojomu sok. Rabi lagi 2 tahun 3 tahun wis loro ae. Oh, diwayuh tenan we. Lho tenan. Pengin suaminya poligami. Pengin suaminya poligami. Kalau nggak pingin jaga kesehatan dan jaga kecantikan. Wis ndak sehat, nggak macak pisan. Wah, wong lanang nyawang mbok. Nggih, yai niku kadang-kadang ngoten. Nek Bu Nyai nggak macak susah mboten Mbak Yai? Mesti susah. Jadi Bu Nyai gak macak blas kadek penyakitan. Wong lanang butuh arep tak rahapi yo gak mentolo. Gak tak rahapi anake kuwi wis merem ngono mbek ngrahapi akhir ya celintisan ning jaba hati-hati. Maka kalau ada bapak-bapak itu sampai poligami jangan salahkan bapak-bapak. Siapa dulu dong istrinya? Paling servis kurang memuaskan. Bu, jaga kesehatan, jaga kecantikan. Wong wedok kudu pinter macak, tapi di rumah ya kudu pinter manak. Ya, susah nggak dibujuk gak mana? Omah 10 tahun, 20 tahun nggak punya anak karena istrinya sakit-sakitan, susah wong lanang. Yes. Ya lu wong nambah lek model ngene iku, jare wong tombokne ae lah, tukar tambah. Kembali. Padi itu punya watak seneng air. Maka santri itu seneng air. Airnya pesantren itu apa? Ilmu. Siang malam selalu bergelut dengan ilmu. Jangan sampai kita itu seperti falsafahnya bebek yang mati di tengah kolam karena kehausan, dan seperti ayam mati di lumbung karena kelaparan. Maaf, kan ada ya orang yang seperti bebek mati di tengah gelombang, di tengah kolam karena kehausan.
Seperti ayam mati di lumbung karena kelaparan. Lah ya wong bebek di kolam sudah penuh dengan air. Air tinggal nyosor. Kok sampai mati kehausan ini bebek apa itu? Kalau bahasa Jombang bebek koclok itu. Bebek bento kalau Jawa Tengah itu. Oh, bebek stres itu. Banyu karek ngombe ora diombe sampai mati. Ada ayam kok mati di lumbung karena kelaparan. Lumbung itu tempat padi. Padi tinggal nutul, tinggal makan, dia nggak mau nutul sampai mati kelaparan. Lho pancen pitik bento. Di sini ada. Kita hidup di tengah ulama, di lingkungan pesantren. Ini lautan ilmu, kok sampai kita tidak minum ilmu dari pesantren sehingga kita bodoh agama. Anak-anak kita tidak bisa ngaji. Itu sama dengan sampean bebek mati kehausan di tengah kolam. Bebek bento. Orang tua seperti ini di sini ada. Wonge teko. Yo enek lah siji loro pasti ada. Pasti ada. Saya yang kadang-kadang aneh itu yang bapaknya alumni pesantren nanya ndak mondok itu. Wong mondok kok kapok itu lho, ya Allah. Kedua, falsafahnya padi itu butuh pupuk. Zaman kalau menanam padi sudah tiap hari digenangi dengan air, airnya full, tapi kalau nggak dikasih pupuk, kira-kira bisa subur enggak? Nggak bisa. Yang lengkap airnya dan pupuknya ini hanya di lembaga pendidikan pondok pesantren. Airnya adalah ilmu, pupuknya adalah berzikir, berriyadhah. Maka setiap pesantren pasti punya majelis zikir. Apa itu sholawat, apa itu manakib, apa itu mujahadah, istighatsah, rotib haddad, dan rotib-rotib yang lain. Pasti ada. Itu adalah bentuk riyadhah untuk memupuk padi biar hidup subur. Bukan hanya ilmu atau air, tapi juga ada pupuknya, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sholat itu bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, tapi harus berjamaah. Ya gitu, harus berjamaah. Cari lembaga pendidikan selain pesantren, ada yang seperti itu? Saya yakin tidak ada. Lah kalau sudah seperti itu, akhraja syata'ah, padi itu mengeluarkan anak. Padi itu sudah mengeluarkan anak, maka induknya riyadhah, dia tidak begitu mau makan. Kalau ada makanan pupuk yang makan anaknya. Maaf kalau nggak gambaran. Tanaman padi induknya kan di tengah. Kemudian di sekitarnya ini tumbuh anak-anaknya. Kalau dipupuk oleh yang menanam, yang makan pupuk anaknya apa induknya? Anaknya apa induknya? Anaknya, karena dia ada di luar. Induknya riyadhah, tidak mau makan. Sehingga karena induknya tidak makan, yang makan itu anaknya. Sehingga anak itu tumbuh dewasa bersama dengan induknya. Maka kalau sudah mapa anak, besarnya tingginya sudah sama, kita tidak bisa membedakan mana benih yang kita tanam dan mana yang anak. Kita nggak bisa membedakan. Begitulah kiai dan santri, kalau sudah sama-sama santrinya jadi kiai, ini mungkin ya, tidak mustahil terjadi. Di antara sekian yang hadir ini ada yang pernah guru dan murid. Ada? Ada yang pernah guru dan murid ada di sini. Nah, guru, murid zaman ada yang di sini ya. Nah, ini muridnya. Kita tidak bisa membedakan mana yang guru, mana yang murid. Kadang-kadang penampilannya keren muridnya. Muridnya pakai udeng-udeng serban, kiainya cuma peci gini. Inilah padi.
Maka kadang-kadang kalau kiai itu bersama santrinya, bersama muridnya sudah sama-sama tua, kiainya dapat undangan ngaji diantar oleh muridnya, kiainya nggak punya mobil, yang punya mobil muridnya. Kiainya pakaiannya biasa, muridnya pakai kopi haji, pakai serban, sarung BHS. Begitu datang, yang dicium tangannya justru sopirnya. Saya punya guru namanya Kiai Toha, Masya Allah. Fisiknya rada endek ngoten. Anak buah itu kaji-kaji suge-suge. Undangan ngaji disupiri dhewe karo Pak Kaji. Wah, penampilannya luar biasa. Begitu turun, bangsernya sana, kalau di Jawa Timur kan semuanya bangser. Saya ngaji selalu di Kawar Bangser. Prit, kasih jalan. Masya Allah, jamaah berebut cium tangan supir. Kiainya nggak aneh, saya ngampreng. Falsafahnya padi, itu kalau sudah sama-sama tumbuh dewasa, sudah sederajat, fastawa ala suki, mapak, istilahnya mapak anak. Ini kita tidak bisa membedakan mana itu yang biji asli kita tanam, mana itu yang anaknya, karena sama. Dan setelah tingginya sama, baru semuanya hamil. Makanya waktu saya kecil itu enek bedean ngeten. Apa sing manake karo metenge dhisik manake? Manak dhisik, lek wis manak lagek meteng. Lek urutane kan mesine menek, menek, manak. Lah ngono ah. Pokok bapak-bapak itu sergep menek, sergep menek ya manak. Niku bedean waktu kula cilik. Apa sing manak dhisik lek wis mari manak lagek meteng. Arek cilik ya bingung, ya gak enek. Ya mesti meteng dhisik mari meteng lage mana enek manake dhisik lek wis manak lage meteng apa jajal pari ki gorong meteng wis manak anake grombol kiwa tengen lek anake gedhe meteng bareng nggih mboten dhisik ndi metenge karo manake dhisik manake engko wis mari manak lage meteng bareng dek kan ya enek meteng bareng-bareng. Cuman konteksnya kalau manusia meteng bareng-bareng ya gak bahaya ta. Iku rada gak patek beres. Sakniki zaman akhir niku Masya Allah. Kathah anak-anak sing lahir tanpa bapak. Nek cara Jawa diarani anak jadah. Padahal jadah niku napa sih? Jadah niku lak tetel. Tetel niku napa? Ketan, beras ketan didang dicampur kloplo dideplok ten lumpang nggih. Dideplok engko lek dadi kae dintas jenenge tetel utawa jadah. Mula anak jadah kok bener istilahnya. Iku jane dudu anake menungso. Iku anake lumpang karo alu. Lah saiki akeh lumpang keluyuran. Akeh alu sak dalan. Bon, pari niku lek metu anake fa'azarahu. Anak niku mesti menolong induke. Padi satu kita tanam, kalau sudah tumbuh anak-anak, maka anak ini menolong induknya, menguatkan induknya. Persis kiai. Kiai duwe santri. Santrine diajarin ngaji, dididik, santrine wis gede rodok pinter jadi senior, dia membantu kiainya mengajar yang junior. Nggih mboten ya Ari? Yang mengajar di sini mayoritas alumni atau dari luar? Alumni. Fa'azarahu. Santri-santri yang sudah senior membantu kiainya mengajar yang junior. Ini namanya membantu. Ini bukan hanya ketika di pesantren, sampai santri sudah pulang di masyarakat, mereka masih membantu kiainya. Coba pesantren-pesantren kalau akan bangun, alumni dikumpulkan.
iki aku arep gawe madrasah iki. Ya wis rek pikiran ya nggih, alumni sudah kumpulan sendiri mikir bagaimana dananya. Tidak harus Pak Gubernur, tiwas jaluk tok gak diwehi sampean. Potensi alumni haflah gini tidak sedikit alumni yang datang. Ada yang bawa anggur, ada yang bawa salak, ada yang bawa duku, ada yang bawa aqua, ada yang bawa uang. Cuman kalau uang sama nggak tahu, yang tahu Pak Kiai. Semua membantu. Ini fa'azarahu. Pendidikan seperti ini digambarkan dalam Al-Quran. Fa'azarahu. Karena santri-santrinya kalau sudah besar dewasa mereka membantu kiainya, sama-sama berjuang li'i'la'i kalimatillah, fastaghlado. Jadi kuat. Kompak. Pesantren dan para santri selalu kompak. Fastaghlado. Fastawa ala suki. Kuat di atas pohonnya. Kiai rata-rata mandiri. Rata-rata kiai mandiri itu kalau alumninya sudah banyak. Maka saya katakan sampai Lirboyo itu ada wakaf kurang dari 1 hektar nggak diterima. Percuma, apa itu wakaf segitu itu? Tiwas repot ngeramut. Ini kalau sudah besar. Yuk jibuzurro. Inilah pesantren. Lah Indonesia, maaf ya. Indonesia itu lembaga pendidikan Indonesia di Indonesia pertama kali itu adalah pesantren yang dirintis oleh Raden Rahmat Sunan Ampel. Lalu di belakangan muncul madrasah yang dirintis oleh Sunan Giri, juga bernuansa pesantren. Berarti pesantren itu adalah produk budaya asli bangsa Indonesia. Pendidikan formal itu adanya setelah kedatangan Belanda. Sebelum datang ke Indonesia, Indonesia itu tidak ada. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, nggak ada di Indonesia sekolahan itu. Sekolahan klasikal itu tidak ada. Yang ada pesantren. Jadi pesantren itu asli tinggalannya para wali. Kalau pendidikan formal tinggalannya penjajah. Tapi bukan berarti elek. Mungkin kalau Indonesia itu tidak ada Belanda, sampai sekarang Indonesia tidak punya hukum. Negara Indonesia hukum yang dipakai apa? Al-Quran hadis atau KUHP? KUHP. KUHP itu sumbernya Al-Quran hadis apa filsafat? Filsafat. Dari mana? Dari Belanda. Sampai sekarang kita pakai KUHP dari Belanda. Tanpa itu kita tidak punya hukum sampai sekarang. Kalau pakai hukum Islam ruwet, perang sak bolo dhewe, negara ini malah buyar. Makanya ada kelompok baru akhir-akhir ini dididik khilafah. Kalau saya baca saya kasih koma, bukan khilafah tapi khilafah. Entut munjuk omong kosong. Kok kena Indonesia digawe hukum Islam ke zaman biyen. Tapi nyatanya Indonesia dengan seperti ini menjadi negara Islam terkuat di seluruh dunia. Negara yang paling damai di seluruh dunia. Tak pernah ada pertumpahan darah. Coba negara-negara Islam yang lain. Perang. Nek perang soron apa mboten? Masya Allah, ngesakne wong wedok-wedok terlalu banyak janda di sana. Kalau di sini janda juga banyak, tapi bukan perang antar agama, tapi perang satu keluarga. Karena istri setiap hari perang sama suaminya, ya mati dulu suami. Karena rata-rata suami itu kalah dengan istri. Nggih mboten? Kata Pak Arif, suami takut istri. Nuwun sewu, lek bapak karo ibu geger, menang ibu apa menang bapak? Mesti menang ibu, bapak ngalah. Lah apa gak ngalah? Lek gak gelem ngalah, ibu-ibu tuh punya senjata pamungkas. Ramanut jaluk gak tak wehi. Wis mesti lolak kayak ketek ketulup iki wis. Wis iku wis wong lanang lek kena ngono ku kelenger pokoke.
Timbangane njaluk gak diwehi ya ngalah. Nah, karena kalau terlalu wong lanang genek-gelek kena serangan, terlalu banyak serangan dari istri, akhirnya podo mati nom tak omongi. Nuwun sewu Bu, bapak-bapak mati muda dengan ibu-ibu mati muda, lebih banyak mana? Lebih banyak bapak atau lebih banyak ibu? Lebih banyak bapak. Buktinya coba di sensus yang hadir ini, duda sama janda banyak mana? Tolong Pak RT di sensus di kampungnya masing-masing, duda sama janda banyak mana? Pasti banyak janda. Kalau banyak jandanya berarti suaminya meninggal lebih duluan. Kenapa banyak lelaki mati muda? Karena tidak kuat serangan dari istri. Kata Rasulullah, almar'atu su' tusyayyibuka qabla awanil masyib. Wanita yang akhlaknya buruk itu menjadikan kamu lelaki beruban sebelum masa beruban. Wong wedok niku lek akhlake elek ndadekne wong lanang jek enom wane wis mabluk putih. Maka kalau bapak-bapak masih ada usia 50, masih 50 ubannya sudah merata. Jangan heran, siapa dulu dong istrinya. Pokok angger disentak ya rambutnya mati. Akhirnya banyak ubannya. Kalau falsafah Jawa, wong lek wis wanen, gelis wanen berarti gelis tuwek. Lek gelis tuwek gelis mata iku wis gandengane. Kembali Bapak Ibu, Indonesia itu pendidikan pertama pesantren. Para tokoh-tokoh agama di masyarakat itu mayoritas alumni pondok pesantren, sehingga masyarakat Indonesia itu terbentuk tradisi seperti tradisi pesantren. Dan kita harus bangga jadi orang Indonesia, karena Indonesia itu negara yang aneh. Ilmunya kiai niku rata-rata standar dengan ilmu masyarakatnya. Saman titeni, saman survei, kula pun bolak-balik angen-angen niku. Saya teliti. Indonesia niku lek masyarakatnya goblok-goblok, jan masih bodoh agama. Itu oleh Allah biasanya dikirimi kiai sing ilmune mek dhuwure titik. Jadi imbang dengan ilmunya masyarakat. Saman titeni. Pokok masyarakat ilmunya masih rendah, ya dikirimi kiai yang ilmunya ya di atasnya sedikit gitu loh. Jadi selisihnya nggak banyak. Kenapa? Kalau masyarakat masih sangat awam, masih sangat bodoh, dikirimi kiai yang alim, yang ilmunya jauh dari kemampuan masyarakat, nggak nyaman. Kenapa? Wong goblok petuk wong alim, yakin gak nyaman. Wong alim petuk wong goblok, yo gak nyaman. Nek jagongan jari sing alim ngomong apa itu serah level. Sing bodoh yo ngono, enek wong alim ngendikan ngomong apa iku serah nutut, aku ra nutut. Tapi lek petuk padha gobloke lek nyaman. Orang bodoh ketemu orang bodoh nyaman. Orang alim ketemu orang alim nyaman. Orang gila ketemu orang gila nyaman. Saman bisa enggak jagongan sama orang gila? Guyon-guyon karo wong gendeng saged? Yakin mboten saged? Lek saged padha. Tapi lek gendeng padha gendenge, wah nyaman. Iya, mereka santrine, mereka nambani. Nyuwun sewu lho, Pak Yai lek nambani wong gendeng, ya kudu macak gendeng. Lah ngomong gladra mbok ladeni apa padha gendenge to. Maka guru yang baik itu guru yang bisa sama dengan muridnya, bisa gila ketika muridnya gila. Lah mulang arek gendeng kaya wong waras ya gak jadi. Jadi maaf, Indonesia itu ilmunya standar. Dan anehnya di Indonesia ini, walaupun di pelosok kampung, jauh dari keramaian, pasti di sana ada kiai. Maaf, saya yakin sebelum Pak Yai Arif ini datang ke sini, sudah ada kiai di sini. Ada belum? Orang berjuang ada nggak? Ada. Walaupun ilmunya mendek, mergo masyarakatnya si endek, yang ngono kuwi, lek duwe wong pinter gak nutut. Duwe wong ilmunya saiki. Tapi mereka berjuang dan itu jasanya besar.
nanti seiring dengan masyarakat itu meningkat keilmuannya, maka Allah mengirimkan orang-orang yang ilmunya lebih tinggi lagi. Kenapa? Masyarakat yang awal asalnya belum bisa sholat, belum ada yang sholat, ada dia yang datang ngajak sholat, bisanya cuman sholat saja, baca Al-Quran saja nggak bisa. Akhirnya masyarakat mau sholat, karena mau sholat terus anaknya Pak Kiai ini ngaji, akhirnya ngaji pada guru tertentu, akhirnya bisa baca Al-Quran. Kemudian masyarakat ini diajari baca Al-Quran oleh anaknya Pak Kiai. Ketika masyarakat sudah bisa baca Al-Quran, tapi hukum-hukum agama, kitab-kitab yang lain nggak ada yang tahu, akhirnya Kiai generasi kedua ini anaknya sudah mondok. Bapaknya hanya bisa baca Al-Quran, tapi anaknya mondok, mereka bisa baca kitab. Sekarang masyarakatnya sudah bisa sholat, bisa baca Al-Quran, belum punya ilmu agama yang kuat, anaknya Kiai kedua setelah dari pondok mengajarkan kitab, dan seterusnya. Itulah Indonesia. Jadi masyarakat kita terbentuk dengan budaya pesantren. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana kalau Indonesia tanpa ada pesantren. Saya yakin hancur lebur Indonesia ini. Maka pesantren wajib kita pertahankan, dan mari anak-anak kita kirimkan ke pondok pesantren. Nilai plus pesantren yang tidak dimiliki oleh yang lain adalah nilai-nilai akhlakul karimah. Makanya kalau kita ingin menjadi anak-anak kita menjadi soleh dan solihah, syaratnya dua: satu alim, dua halim, satu berilmu, dua berakhlak. Bu, ibu, sebelum anak sampean ke pesantren, kalau jabat tangan sama ibu, cium tangan apa enggak? Biasanya kan gini, sama orang tua cuman gini. Tapi santri pasti berbeda. Kalau jabat tangan dengan bapak ibunya, dicium tangan bapak ibunya. Kalau di luar sana tidak dicium, tapi ditatap nih batuk, salaman. Salaman kok ditatap nih batuk, itu ajarannya siapa itu? Kula enten santri anyaran salaman tangan kula tatane batuk ngene. Ngene iku ulang-ulangane sapa? Yang pasti dicium, hormat, takdim. Mencium tangan kiai, tangan guru barokah. Mencium tangan orang tua barokah. Santri-santri jangan sampai ada yang nggak cium tangan bapak ibunya. Kalau bisa telapak kaki bapak dan ibu dicium. Barokah hidupmu. Ini ajaran pesantren. Yang paling utama adalah ajaran akhlakul karimah yang sekarang ini sudah hampir punah. Di Malang itu ada seorang dokter dari Belanda mengadakan penelitian Islam di Indonesia. Ketika dia datang ke perguruan tinggi, dia tanya kepada mahasiswa, "Mas, ruang rektor mana?" Katanya mahasiswa itu, "Oh, ruang rektor itu tuan, itu." Tapi ketika datang ke Pondok Selatri, dokter dari Belanda ini tanya, "Rumah kiai mana?" Menikah. Coba, kalau di luar rumah kiai mana? Tapi kalau ada pondok, dalamnya kiai pun di menikah. Nggak berani gini. Ini sudah indikasi akhlak. Yang namanya Samsul Ma'arif itu mana? Lah niku enek sing wani. Santri wani ngono kuwi. Nah aku wani. Lah niku. Tapi lek santri, Mbah Yai sampean Yai Samsul Ma'arif nggih, pundi tiange? Menika. Kan beda kan? Ini akhlak adanya di pesantren. Maaf. Saman kalau di luar pesantren anak pinter iso, tapi oleh soal akhlakul karimah saya tidak menjamin. Yakin tidak menjamin. Padahal anak yang membanggakan hati orang tua itu bukan pinternya tapi akhlaknya. Kalau masih kecil ya memang pinter itu membanggakan. Kadang-kadang enek wong duwe anak loro. Tak campur Jawa, mayoritas Jawa toh. Anake loro.
sing siji pewinter, anggar ketemu kok kanca ning di panggonan nyeritakne anake sing pinter. Mbah, alhamdulillah. Apa? Anakku sing pertama pewinter, sekolah ranking siji terus. Iki tamat SMA, saiki kuliah beasiswa. Katut bidik misi, jalur khusus. Beh, jan uteke luar biasa. Ora ditakoni barang cerita anake sing pinter. Mboten ditakoni, "Lah anakmu sing nomor loro, aja ngomongne kuwi." Sumpek aku. Dedele gak karo-karan goblok sekolah iku. Masa SD iku lho amen gak munggah ae. Lah terus saiki ning ndi? Ha timbangane nganggur tak titip ning ngene Pak Samsul kono. Biasa to? Sing pinter sekolah sing goblok titip ning kiai. Wis ora tau nyeritakne. 20 sampai 30 tahun kemudian ketemu kanca maneh. Piye ceritane anakmu sing pinter kae? Aja ngomongne kuwi. Sudah terbalik. Lah jarimu pinter, lek pintere gak nyacat. Kuliah sampai S2. Iku beasiswa. Tapi ya Allah, lek ra bener karo sing tuwek iki lho. Lah coba, pinter di gua, sing digoreki napa? Bener. Lah mau jarimu pinter, lek pinter iya, tapi akhlake ya Allah. Lah piye to ceritane? Lah apa ekonomine gak sukses? Ora sukses piye? Omah-omah 5 tahun wis tuku mobil Innova Ribbon. Omahe tingkat. Tapi karo omah kuwi jarak kira-kira 20 kilo. Apa tahu to nyengunguk ngono kuwi. Kadang riyayai mara serapat ndang balik. Aku lara ning rumah sakit enek 10 dina. Ora nyengunguk blas. Wis karo wong tua gak ngreken, mbuh kalah karo sing wedok, mbuh kadang-kadang sing disalahne sing wedok, gak bener jane. Artinya anak itu walaupun nyeneng nyang wong tua kaya apa, lek akhlake rusak, berbalik menjadi anak yang paling menjengkelkan hati orang tua. Pandai bukan segala-galanya. Terus genti ditakoni, "Lah anakmu sing goblok kae piye saiki?" Aja ngenyek ngawur re. Untunge aku jek duwe iku lah. Dulu dihina-hina, sekarang untungnya saya punya anak yang bodoh itu. Kok untung piye to? Selametnya mbiyen goblok-goblokno tak titipne Yai Arif. Ya Allah bener yang wong tua ora karo-karuan. Seminggu pisan moro bapake dipijeti, aku digawakne gula kopi, bapake digawakne rokok. Coba, aku lara ning rumah sakit, siang malam menunggoki gentenan karo sing wedok. Nek awan sing lanang nyambut gawe, sing wedok mari masak nyang rumah sakit. Engko lek bengi genti sing wedok mulih, sing lanang nunggoki sing rumah sakit, sing wedok ndek omah. Lek bengi sing wedok ndek omah ngeloni anake. Bapake nunggoki aku ning rumah sakit. Iku bener goblok tapi bener ya Allah. Mendah coran aku mek siji tok koyok sing barep kaya apa aku jajal. Untunge duwe sing nomor loro. Lho, goblok kok untunge. Mula sampean rasakne sing wis tuwek-tuwek. Sampean duwe anak pinter tapi gak bener. Karo gak goblok tapi bener. Pilih ndi? Pilih ndi? Pinter gak bener. Karo gak goblok tapi bener. Bingung. Aku gak ngomong pilihan goblok ditepok kok bener, aja kok goblok tenan. Tunggale ngeten lho nggih. Duit iki ora kudu akeh. Bener napa mboten? Bener. Senajan gak titik sing penting barokah ngono lho ya. Wong urip ora kudu sugih. Masih gak melarat gak apa-apa kok atine ayem tentrem bahagia. Engko lek diomongne melarat tenan mbuh. Para rawuh ingkang kula hormati, jadi inilah pesantren, maka masyarakat Indonesia
bisa seperti ini, hidupnya rukun, damai, tentram, kompak, agama rata di pelosok-pelosok perkampungan. Ini semuanya adanya karena barokahnya ada pondok pesantren, sehingga terbentuk tradisi-tradisi pesantren di tengah-tengah masyarakat. Mekaten ingkang saged kula aturaken estu kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kata-katahipun. Hadanillah wa iyyakum ila siratal mustaqim wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ilaikum. Demikianlah Mau'idotul Hasanah. Semoga berbagai keinginan dan harapan yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan, wali santri Pondok Pesantren Al-Ma'arif, hadirin wal hadirat. Pondok pesantren sedang membutuhkan bantuan dana untuk pembangunan asrama santri. Bila berkenan, dimohon memasukkan infak ke dalam kardus atau sorban yang diberikan panitia. Kepada panitia yang bertugas kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Anta syamsun Anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta syamsun Anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta iksiru wa ghali Anta misbahu suduri Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 ثم الدعاء من المكرم Kiai Haji Muhammad Najmuddin Jamha, Khadimul Ma'had Baitul Abidin, Bolong Rejo Badas, Kediri. Menuju acara yang terakhir, doa sebagai penutup acara yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Najmuddin Jamha. Falyatafaddal mashkuran. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Talaban li mardatillah wa li syafaati Rasulillah wa ala ma nawa as-salafus salih wa tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa 'alikat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamal hajat wa tudahhiruna biha min jamal sayiat wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamal khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair. Allahumma bijahi nabika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisiril fatihah wa bisiril fatihah wa birkatil fatihah nas'aluka ya Allah an tubarika hayatana wa an tubarika buyutana wa an tubarika ma'ahidana wa an tubarika masajidana wa an tubarika madarisana wa an tubarika ahla baitina wa an tubarika ulumana wa an tubarika arzaqana wa an tusallimana wa ma'ahidana wa madarisana wa auladana wa talamidana wa jama'atana wa jam'iyyatana min afatid dunya wa adzabil akhirah wa an tusallimana wa iyyahum mimma saibid dunya wad din wa an tuwaffiqna wa iyyahum li ta'atik wa an tarzuqna wa iyyahum hayatan thayyibah wal istiqamah wa husnal khatimah wal fawza bil jannah. Allahumma anqulna wal muslimin minasy syaqawati ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa minal adzabi ila rahmah wa minadz dzunubi ila maghfirah wa minal isaati ila ihsan wa minal khaufi ila aman wa minal faqri ila ghina wa minadz dhulli ila izzi wa minal ihanati ila karamah wa minadz dhiqi ila sa'ah wa minasy syarri ila khair wa minal usri ila yusr wa minal idbari ila iqbal wa minas suqmi ila sihhah wa minas sukhti ila ridha wa minal ghaflati ila ibadah wa minal fatrati ila ijtihad wa minal khidlan ila taufiq wa minal bid'ati ila sunnah. Allahumma ij'al hadhihi ni'matan mashkurah
tasilu biha ni'matal jannah. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala hadzal makan wa ma haulahu makanan mubaraka. Allahumma barik li hadzal makan wa barik liman sakana fi hadzal makan wa barik liman sakana fi hadzal makan wa anzil alaihimus sakinah wa anzil alaihimus sakinah war rahmah wal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wajal akhir kalamina 'inda intihai ajalina qaula. Monggo sareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tsabbit ilmaha fi qulubina. Allahumma minna du'a wa minkal ijabah. Faqad qulta fi kitabikal munazzal ud'uni astajib lakum. Da'aunaka ya rabbana kama amartana fastajib du'aana kama wa'adtana walau kunna zaluman jahula fa innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pada siang hari ini. Namun sebelum undur diri, hamparan kata maaf tertuang sebanyak buih di lautan. Bila mana kami sebagai roda penggerak acara pada siang yang penuh barokah ini terdapat salah ucapan maupun perbuatan, semua itu hanya semata-mata karena kami layaknya insan yang tak luput dari kehilafan. Saya Clarissa Wulandita. I'm Marsali Agustiana. Ana Nurfaik Ceda Salsabila. Sekian pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong panitia para masyayikh diajak ke dalam. Kami masih ada tugas, yaitu yang puasa Daud. Kita syukuran atau kenang-kenangan di depan sini yang puasa Daud untuk maju didampingi ibu atau ayahnya.